senang, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau tadi kita sudah belajar PKN, kalau sekarang kita belajar IPS ya. Silahkan buka buku kamu halaman 59. Hari ini kita akan membahas tentang cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau kemarin kita udah belajar juga tentang upaya dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, salah satu juga tujuan dari proklamasi atau kemerdekaan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita lihat di buku kamu di halaman 59, di sana dinyatakan salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk penuntasan buta aksara terletak di daerah 3T, artinya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Di daerah 3T juga diprioritaskan pembangunan transportasi untuk mendukung pembangunan sebagai tujuan dari kemerdekaan. Nah, untuk peningkatan pendidikan di daerah 3T ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di berbagai daerah, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan melakukan kegiatan yang positif ya, yang dapat memperkuatkan persatuan, misalnya saling menghargai perbedaan atau bertoleransi, tidak memaksa kehendak kita sendiri, dan mendahulukan kepentingan umum. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada sikap yang namanya rela berkorban, kemudian cinta tanah air, dan juga tetap membina persatuan dan kesatuan. Nah, sebagai bentuk juga untuk mempertahankan kemerdekaan itu adalah dengan tetap melakukan yang namanya pendidikan, dengan ikut serta dalam tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk dukungan kita dengan adanya tujuan dari pemerintah, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan itu perlu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga, yaitu pendidikan. Makanya kita wajib harus sekolah ya, minimal sampai SMA ya, biar kita itu tidak mudah diprovokasi dan tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan orang lain ya, dengan merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, untuk mencegah hal itu kita perlu yang namanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan berarti kita semakin cerdas, kita punya ilmu, punya kemampuan, punya skill ya, sehingga kita tidak mudah diprovokasi seperti yang disampaikan tadi, kemudian dibodoh-bodohkan oleh orang ataupun dimanfaatkan ya. Karena untuk mempertahankan kemerdekaan kita perlu generasi-generasi yang punya pemikiran yang cerdas, logika yang baik ya, akal yang sehat, sehingga negara kita pun menjadi negara yang tetap aman, tetap rukun, tetap bersatu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, itulah yang diharapkan dengan adanya sikap saling toleransi ya, kemudian tidak mengejek ataupun menghina dengan adanya perbedaan, ataupun mendahulukan yang namanya kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. Itulah sifat dari kita rela berkorban untuk mencapai serta mempertahankan kemerdekaan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita sebelumnya. Nah, Ibu harap dari apa yang sudah kita jelaskan ya, dan sudah kita pelajari, itu lebih membuat kita pun tahu sebagai warga negara Indonesia kita wajib melakukan dan mengikuti tindakan-tindakan yang mempertahankan kemerdekaan ya. Untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal halaman 61 yaitu nomor 4 ya. Silakan dituliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dengan selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai di sini dan sampai jumpa.